Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah mengkaji surah Luqman ayat 12-14 dan kita lanjutkan sekarang kita coba mengkaji tafsir dari surah Luqman ayat 15-17. Bu, kenal sama Luqman? Tetangga sebelah. Surah Luqman, Bu. Surah Luqman, ini manusia yang dimuliakan Allah. Ada yang menduga keras ini bisa jadi salah satu nabi, tapi memang tidak disebutkan. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nawawi Aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan, fadhal. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews TV di mana saja berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Begitupun para jamaah Majelis Ta'lim Muslimah. Dari mana, Bu? Alhamdulillah. Dan yang tak kalah penting, host kita yang ganteng, kita yang muliakan, yaitu Ustadz David yang alhamdulillah selalu ceria dan ceria. Kita doakan semoga kehadiran kita dan kumpul kita di sini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema besar kita adalah tentang apa tadi, Bu? Sandwich generasi. Ya, sandwich generation atau generasi sandwich. Ya kalau bahasa orang Cikeas mah tulang punggung. Nah, kira-kira begitu dah ya. Ya, ribut banget sampai sandwich gitu. Ya, tulang punggung keluarga, kira-kira begitu. Karena bahasa istilah zaman now-nya itu sandwich generation. Kalau bahasa kitanya tulang punggung. Nah, tulang punggung ini yang menjadi beban hidupnya ada 3 generasi. Orang tua dan anaknya, kemudian diri sendiri, anak dan istri kita. Nah, tema ini sebetulnya Ustadz David percis sekali dengan saya. Karena saya termasuk kategori sandwich generation sebagai tulang punggung keluarga. Terus terang saya dari 2 tahun sudah menjadi yatim. Saat ayah saya meninggal, ibu saya mengandung. Saya punya adik kandung 1. Tahun 1999. Setelah itu ibu saya menikah kembali, dapat anak lagi, dikaruniai anak lagi 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Bahkan di saat masih kecil-kecil, kemudian suaminya meninggal lagi. Sehingga ibu saya punya anak 5. Dan saya anak yang paling pertama. Sehingga saya harus menghidupi ibu saya, adik-adik saya. Kemudian saya punya anak 2. Dan istri 1. Oh kirain, jelas dong ya kan gitu. Ya, gitu kira-kira. Dan semua harus saya tanggung. Apakah kemudian ini beban atau berkah? Mungkin Allah sudah mendesain bahwa saya yang harus menjadi penanggung jawab semuanya. Dan mungkin Allah hantarkan rezeki orang tua saya bukan pada masa orang tua saya, tapi melalui anaknya, yaitu melalui saya. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang telah saya alami, alhamdulillah. Sekarang adik-adik semua pesantren di Jawa Timur, di Darul Lughah wa Da'wah, mereka semua pesantren. Kemudian ibu saya alhamdulillah sudah berangkat umroh, sudah mulai daftar haji sekarang. Karena memang rezeki itu tergantung program yang kita miliki, Ibu. Termasuk nih buat anak-anak laki-laki yang seusia saya usia 27 tahun.
belum sampai 30, harus memang banyakin program dalam hidup kita. Nah ketika programnya banyak, maka insya Allah rezekinya banyak. Tapi programnya sedikit, maka rezekinya pun demikian. Nah kalau programnya banyak, misalkan kita bikin program, saya pengen umrohin orang tua, nanti ada aja rezekinya tuh. Oh maksudnya ngerencanain. Ngerencanain Ngerencanain. program-program yang baik, rencana-rencana yang baik. Saya pengen bikinin rumah yang layak buat orang tua, nanti Allah datengin rezekinya. Saya pengen berangkatin haji orang tua, nanti Allah bakal datengin rezekinya. Karena ketika kita apapun itu, selalu orang tua yang menjadi nomor satu, maka insya Allah, Allah akan menjadikan kita juga raja ketika kita menjadikan orang tua raja. Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pemirsa di mana saja berada, jangan pernah perhitungan sama orang tua mah. Ini tempo-tempo emaknya minta sesuatu sama anaknya. Ngomong emaknya nih sama anaknya, Neng. Neng. Nyaut apa Neng? Ya. Panggilin diem baik. Ya. Emaknya ngomong nih sama anaknya. Bagi duit atuh emak Neng. Anaknya malah nyaut. Lah jangan minta sama saya mulu ngapa emak? Apa anak emak bukan cuma saya doang? Apa anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Jangan. Justru ketika orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, berarti di situ orang tua sedang bersandar kepada kita. Orang tua sedang meminta dan berharap kepada kita dan justru Allah sedang melimpahkan keberkahan kepada kita. Allah. Ketika orang tua minta sesuatu sama kita, kita ngomong, Alhamdulillah ya Allah. Ternyata harta yang saya punya manfaat buat orang tua saya. Kudunya begitu. Jangan perhitungan sama orang tua. Oleh karenanya ibu bapak sekalian, hari ini kita memuliakan orang tua, Allah nanti yang akan memuliakan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Terbukti saya alami hari ini. Alhamdulillah. Semuanya bisa terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan. Karena apa? Tadi saya buat program, saya buat rencana, pengen bikinin Umi rumah, pengen berangkatin ibu umroh, pengen berangkatin ibu haji. Insya Allah nanti rezeki akan datang kepada kita. Dan minta yang paling utama adalah setiap saya melangkah selalu minta ridho daripada orang tua. Karena ridullah fi ridhol walidain. Wasuhtullah fi suhtil Walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kan ada tuh lagunya. Ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Maka kita berharap bagi siapapun di luar sana yang menjadi generasi sandwich atau sandwich generation, bersyukurlah bahwa Allah telah mendesain sebetulnya. Mendesain kita untuk bisa bertanggung jawab kepada orang tua kita, kepada anak kita. Dan ternyata mungkin bisa jadi Allah memang memampukan kita. Insya Allah akan Allah mampukan. Kenapa? Karena semua ujian, musibah yang kita hadapi, sebetulnya kita bisa menghadapinya. Sebetulnya kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya tidak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Kita pasti mampu dan kita pasti bisa menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya ketika bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semuanya. Bagi generasi sandwich yang menjadi tulang punggung keluarga, bismillah ada Allah
Allah telah mendesain. Yakinkan bahwa ketika kita memberikan tanggung jawab apalagi untuk orang tua, maka insya Allah Allah akan mampukan kita dan Allah akan lapangkan rezeki kita. Jadi jangan sampai kemudian kita malah justru berpikir bahwa orang tua menjadi beban kita. Nah, semoga kita terbebas dari pemahaman-pemahaman keliru bahwa orang tua justru bukan beban hidup kita. Tetapi insya Allah orang tua adalah jembatan, wasilah yang membawa keberkahan bagi kita sebagai anaknya yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz David. Iya baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi. Bu, jadi anak itu tanggung jawab sama orang tua. Ya, ada sekarang trennya Ustadz, orang tuanya udah masuk usia sepuh, ya, anaknya sibuk kerja, anak ada 5 semuanya sibuk, anak ada 3 semuanya sibuk. Saking sibuknya nggak sempat ngurusin orang tuanya. Ada orang filmnya tuanya dititipin ke Betul. panti Ya. jompo. Nah, kira-kira kalau sampai ada orang yang seperti itu, alasannya sih baik Ustadz, maaf nih, saya bukannya mau ngejudge orang juga yang naruh orang tuanya di panti jompo. Alasannya saya sibuk kerja cari uang. Kalau di panti jompo kan orang tua saya ada yang ngerawat, ada yang ngurus, orang tua saya bisa ketemu sesama yang seumurannya dia. Kira-kira dosa nggak sih Ustadz kalau kayak gitu? Baik, jadi apa yang ditanyakan tadi sekarang lagi ada yang viral filmnya tuh. Tentang seorang ibu yang anaknya sibuk. Ya. Sibuk semua sampai sama sekali nggak sempat buat ngurusin orang tua. Bahkan ketika orang tua sakit sekalipun anaknya justru malah nggak ada yang nemenin. Ada filmnya sekarang tuh lagi viral. Tahu kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua mah sama anak Bu, anaknya sakit tuh, anaknya sakit nih. Orang tua ngomong, ya Allah kalau boleh rasa sakit anak ini biar saya dah yang nanggung. Tuh kalau orang tua tuh. Tapi giliran orang tua sakit, kadang-kadang anak pada malas-malesan buat ngurusinnya. Hati-hati. Jangan sampai kita berdosa kepada orang tua kita. Iya. Begitu Ustadz David. Baik. Ustadz, nih ada pertanyaan nih Ustadz nih. Buat para bujangan ya atau para yang belum menikah ya. Ada orang yang memutuskan nggak mau nikah karena belum bisa bahagiain orang tuanya. Jadi pertanyaannya, milih nikah dulu apa bahagiain orang tua dulu nih Ustadz? Ya kalau saya sih milih nikah dulu. Iya. Soalnya belum ini. Ya. Belum. Lagi nyari Bu. Gini, jadi anak perempuan dan anak laki-laki kan berbeda. Ya. Kalau anak perempuan orang tua menyerahkan. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada orang tua menyerahkan. Ya. Gitu kan? Nah, ketika memang sekiranya kita yakin bahwa ketika kita menikah kemudian bisa sambil membahagiakan kedua orang tua, kenapa tidak? Tetapi ketika memang kita meyakini bahwa kita harus membahagiakan orang tua dulu, ya bahagiakan orang tua dulu. Jadi itu yang paling utama. Kalau kita yakin kita menikah bisa membahagiakan orang tua, maka sambil nikah sambil membahagiakan orang tua. Enak kan kalau begitu. Tapi kalau kita seandainya menikah belum bisa bahagiain orang tua dan belum yakin bisa memberikan yang terbaik buat orang tua, maka bahagiakan dulu orang tua kalian. Maka insya Allah nanti pernikahannya pun akan mendapatkan berkah dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada yang mau nanya. Wow, banyak amat. Mana angkat tangan, silakan Ibu ya. Ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Ustadz, Mas David, nama saya Ibu Yulia Stuti dari Majelis Taklim Muslimah Asidik Cikeas. Mohon izin bertanya Ustadz, Baik. bolehkah seorang istri itu memberikan rizkinya kepada orang tuanya tetapi tanpa izin dari seorang suami Ustadz? Ya. Boleh nggak hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf saya tambahin dikit Ustadz. Kalau kita laki-laki lebih gampang ngeluarin uang buat orang tua kita. Ya uang kita yang cari uang, kita yang cari nafkah. Nah tapi kalau para ibu nih suka dilema. Iya kan, karena uangnya kan uang suami yang cari nafkah kasih ke kita. Tapi orang tuanya susah, ya kan? Kalau dibilang dia nggak bantu, nanti dibilang anak durhaka. Dia tahu dia tahu orang tuanya susah. Tapi suaminya kagak mudeng ini Ustadz. Ya kan Ibu ya? Ada yang kayak gitu ada? Konco ada. Gimana nih Ustadz? Ya, boleh nggak diem-diem yang namanya anak mah pengen batu ya. Mau kerja sendiri juga. Anak ada banyak ya Bu ya, mau cari uang sendiri susah. Kira-kira gitu Ustaz. Ya begini, memang orang tua itu ada 3. 1 orang tua kandung, 2 adalah mertua. Dan yang ketiga adalah guru, kira-kira begitu. Manakala seorang istri ingin memberikan Ke orang tua kandungnya ke istri. orang tua kandung istrinya karena itu adalah uang suami. Iya. Karena dia dinafkahi oleh suami, maka sebaiknya nggak susah kalau kita kemudian berdiskusi menyampaikan kepada suami, Bang saya mau ngasih emak saya ya. Bagi suami yang baik mah, lah kasih Neng. Emang ada duitnya? Ada kemarin yang dikasih abang. Mau ngasih berapa? Alhamdulillah kemarin dikasih abang. Tiap hari kan abang suka ngasih sama saya 2 juta. Iya. Amin. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sini ada nggak yang segitu dikasih sehari 2 juta? Padahal suaminya cuma ngojek. Kenapa penghasilan bisa 2 juta? Ternyata motornya dijual. Ya, jadi memang menyampaikan kepada suami, izin Bang ya, saya mau memberikan uang untuk orang tua saya. Saya yakin bagi suami yang soleh, yang baik, karena orang tua juga, mertua adalah termasuk orang tua, pasti akan memberikan izin. Jadi baiknya seperti itu, menyampaikan kepada suami bahwa saya akan memberikan uang kepada ibu saya. Insya Allah itu akan membawa berkah untuk rumah tangganya. Amin, amin ya Rabbal. Nah juga ngingetin buat para suami yang nonton ini nih ya. Saya ngingetin kadang-kala namanya istri malu mau minta sama suaminya mau ngasih ke orang tuanya. Jadi kalau ada suami yang pengen rezekinya berlimpah, bapak-bapak, Pak, hoi. Yang nonton ya. Orang tua jangan cuma orang tua kita, mertua kita juga, orang tua istri juga kita perhatiin, itu juga orang tua kita. Gitu ya Kiai ya? Betul. Ya, baik, Gitu. Masya Allah. Bu, mukanya langsung pada seneng semua ini diomongin begitu. Habis ini kita lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.